Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu telah berlalu. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh hadir di rumah-Mu, membawa doa, pujian, penyembahan kami. Tuhan kiranya Kau berkenan atas setiap doa kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk datang ke tempat ini. Urapi dia dengan kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu kami dituntun, kami diubahkan, kami diberkati, kami disembuhkan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus, lawat kami Tuhan, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa ya, sehat ya. Pagi ini kita kedatangan hamba Tuhan dari Bekasi ya, dari Cibubur. Beliau seorang gembala sidang di BFA ya, Betania Fresh Anointing ya. Nah, suami dari ibu ini Bapak Pendeta Andra Lukas, teman saya kuliah. Ya, kami satu asrama, satu kelas gitu ya, saudaraku ya kan. Nah, jadi beliau dari suku Tionghoa, suaminya ya, saudaraku ya. Nah, bulan depan suaminya akan datang ke Medan. Kita akan diberkati nanti pada minggu ketiga bulan November. Ya, nah hari ini kita dilayani oleh ibu yang cantik luar biasa ya, saudaraku ya kan. Di Instagram saya lihat followersnya banyak banget ini ya. Ini bisa jadi YouTubers juga ini ya. Oke, kita sambut hambanya Ibu Pendeta Riris Helena. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Saya belum mendengar suara yang luar biasa dari orang Medan ya. Orang Medan kan suaranya luar biasa. Shalom. Horas. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Riris Helena Tamba ya. Orang panggil saya dengan sebutan Riris ya. Kalau di Cibubur, Bekasi, kita biasa panggil Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta itu dengan sebutan pastor. Pastor itu Bapak Ibu Saudara bukan pastur ya, tapi bahasa Inggrisnya pastor itu sama saja artinya gembala, Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih buat GBI Tapga, puji nama Tuhan buat Bapak Gembala yang terkasih dan Ibu. Ternyata dunia itu selebar daun kelor ya. Saya mengenal keluarga Bapak Gembala dari suami saya, dan ternyata Ibu Komang ternyata sepupu dari sahabat kami juga, Ibu Gembala BFA Tumanggung ya, Ibu Wenda ya. Puji nama Tuhan, hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di GBI Tapga. Tapga itu artinya 7 mata air, benar ya Pak ya? Jadi artinya waktu Yesus menggandakan, memultiplikasikan seluruh berkat-berkat yang kita butuhkan, orang-orang di Tapga gak pernah kekurangan. Katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan yes. Iya, Bapak Ibu Saudara, perkenalan sudah cukup. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Cibubur dan Bekasi, mampirlah ke kota wisata. Kami ada di sana ya. Dan pada pagi hari ini saya cuma punya waktu sekitar 30 menit. Saya sebenarnya suka sekali bernyanyi, suka sekali bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dan kalau saya sudah di depan itu harus ada orang yang time out ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nanti karena kita dibatasi oleh durasi. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu lebih lagi untuk mendengar pujian dan penyembahan, saya ada live worship every day. Setiap hari jam 10 sampai jam setengah 12. Itu puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan karena PPKM itu Bapak Ibu kami buat program ini. Dan dulu program ini hanya dihadiri oleh paling hebat itu 10 orang. Tapi puji nama Tuhan, kembali lagi segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk lebih cinta, untuk lebih bergairah terhadap pujian dan penyembahan. Sampai 250 viewer setiap hari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Iya, saya minta keyboardis ada di belakang saya boleh?
Iya, haleluya. Orang Batak, orang Tapanuli, orang Medan itu nggak mungkin nggak suka nyanyi ya. Dan saya tahu Tuhan ciptakan pujian penyembahan adalah metode yang paling mudah untuk dipahami dan diterima oleh seluruh orang di dunia ini untuk mereka mengenal Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tadi sudah izin dengan Bapak Gembala. Saya kemarin dari Departemen Misi, dari Departemen Penginjilan gereja kami membagikan juga renungan sampai ke Tuk-Tuk kemarin kami. Jadi saya sudah dari hari Senin yang lalu di Sumatera Utara, kami bertujuh sudah membagikan renungan ini, namanya Renungan Rhapsody of Reality. Nanti saya akan membagikan di akhir khotbah saya. Dan saya minta dengan sukacita nanti Bapak Ibu Saudara satu kali difoto bersama-sama. Dan setelah itu 10 orang nanti dibantu sama PPG mungkin ya, sama dia tim pelayan Tuhan, dan saya bawa adik saya yang paling ganteng di depan yang nanti bisa bantu saya. Hari ini saya ditemani oleh beliau, keluarga muda yang cinta Tuhan luar biasa, dan hari ini beliau yang mengantarkan saya ke tempat ini. Nanti semuanya dapat buku renungan ini, jangan cuman dijadikan kipas-kipas di rumah ya. Unangi baik kipas ya, dibaca. Karena renungan ini banyak mengubah pola pikir saya. Dulu saya berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan artinya pikul salib, berat banget, menderita banget, baru dapat berkat. Tapi ternyata Tuhan mengubahkan cara berpikir saya, dan ini powerful sekali. Dalam 30 menit, sebenarnya ini kelasnya panjang, tapi saya akan buat persingkat dalam 30 menit. Saya mau kasih kunci di mana saya dibaharui dalam 2 tahun ini. Saya belajar benar bagaimana cara jadi orang Kristen yang enjoy your life tapi have a great blessing. Jadi artinya gini, Anda menikmati kekristenan Anda dan Anda menikmati kebersamaan dengan Tuhan, tapi tidak dengan menderita. Karena dulu pemikiran kita kan di zaman Kristen-Kristen yang waktu kita diajarin oleh hamba-hamba Tuhan di masa yang lalu, Kristen itu adalah pikul salib yang berat. Salib yang paling berat, ada salib di sini Bapak Jan? Oh di belakang ya. Salib yang paling berat sudah dipikul sama Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang bisa memikul salib yang lebih berat dari Yesus kita. Salib yang saya dan Bapak Ibu pikul tidak seberat salib Kristus. Salib yang paling berat sudah diselesaikan Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Yes. Jadi mulai hari ini kekristenan yang kita jalani gak boleh jadi kekristenan yang membuat kita menderita sebagai orang Kristen. No, karena seluruh penderitaan Anda, seluruh sakit penyakit Anda, seluruh kemiskinan kita, seluruh hutang-hutang kita, itu sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ada kartu kredit, hutang, ada hutang sama tetangga, jangan sampai gak dibayar ya, tetap harus dibayar. Karena apa? Hutang dosa yang sudah dibayar lunas. Katakan yes. Ya. Di live worship saya nggak mau kalau yang nonton saya cuma jadi penonton. Saya selalu katakan mereka Bapak Ibu Saudara, sampai ada yang dari Belanda, ada yang dari Prancis, ada yang dari Jerusalem. Itu media sosial tuh dahsyat. Jadi yang punya Facebook jangan cuma nonton Ayu Ting Ting ya, tapi nontonlah pujian penyembahan dan khotbah-khotbah dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang bisa menguatkan rohmu. Katakan amin. Pagi ini tema yang saya bawakan, aku percaya maka aku berkata-kata. Berapa banyak dari kita yang suka ngomong, tapi yang kita bicarakan dan yang kita omongin itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti ini. Apa kabar Amang Simanjuntak? Saya pakai marganya ya Pak ya. Ya beginilah, semua toko kami sepi karena PPKM ini. Jadi kami sepertinya mengalami kelesuan di dalam rohani. Tapi ya bagaimana lagi lah Bu, memang seluruh dunia seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya kabar, kita menceritakan tentang fakta, maka roh kita semakin lama akan semakin mati. Kenapa? We live by faith and not by sight. Kita hidup karena iman. Katakan saya hidup karena iman. Bukan karena penglihatan. Jadi kalau ada yang nanya kabar Anda, kami di BFA kalau ditanya kabar gini, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Katakan amin. Ini udah komplit banget ya, luar biasa itu komplit. Tapi ini didetailkan satu-satu. Nah hari ini dapat sedikit oleh-oleh dari BFA ya. Jadi waktu saya tanya apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Bisa ya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Oke, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Katakan haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.
apa yang engkau inginkan. Orang banyak mau sehat, tapi yang diomongi cuma sakitnya. Kepala saya sakit, pinggang saya sakit, kaki saya sakit. Kalau Anda ingin sehat, bicarakanlah kesehatan setiap hari. Kalau Anda ingin kaya, bicarakanlah kekayaan setiap hari. Kalau Anda ingin kuat, bicarakanlah kekuatan setiap hari. Tapi kita ini orang Asia. Orang Asia itu biasa dengan hal-hal yang terlalu berbelit-belit. Kita beda dengan orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika. Orang Asia baru bangun rumah, rumahnya padahal tehelnya granit, lalu itu semuanya udah indah. Tapi waktu dia ucapan syukur rumah, dia bilang sama bapak pendetanya seperti ini. On mamang padita gubuk namion, puji nama Tuhan, Tuhan kasih gubuk kami seperti ini. Padahal itu mewah. Iya kan? Itu orang Asia, itu orang Batak, itu orang Indonesia. Karena apa? Kita nggak boleh meninggi katanya. Harus merendah serendah-rendah-rendahnya. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dia jadi miskin supaya Riris jadi kaya. Katakan saya kaya. Kayaknya belum percaya. Katakan saya kaya. 50% percaya. Saya kaya. Di dalam nama Yesus. That's true. Apa yang engkau katakan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, renungan Rhapsody of Reality ini ditulis oleh Pastor Chris Oyakilome, salah satu gereja terbesar di Nigeria, Hala Nabirong. Dan rasialau ya, tapi mereka memang dikasih Tuhan black skin, hitam. Lebih hitam dari orang Batak jenis manapun. Kalau di Nigeria, Bapak Ibu pakai masker, ditolak. Di bandara pakai masker, sampai di area gereja, throw up your mask. Buang maskermu katanya. Sebab kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Itu iman mereka ya. Gak apa-apa, itu tidak saya terapkan di tempat ini ya. Tapi mereka begitu antusiasme terhadap firman Tuhan. Sehingga orang yang notabene katanya Afrika adalah negara paling miskin di dunia. Dan hari ini saya mau katakan. Saya kemarin ikut seminarnya Pastor Chris Oyakilome dengan Pastor Benny Hinn. Itu di London 7 hari. And you know, itu orang kulit hitam, pakai baju di atas orange, di bawah hijau, gak peduli Bu Komang ya. Mereka gak peduli orang bilang apa, tapi mereka seminar itu KKR dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam dan gak pernah lemas, gak pernah diam, gak pernah loyo. Mereka tuh saya bilang gini, ini suplemennya apa ini? Lebih semangat dari orang Batak marga apapun. Dan saya mau katakan pagi hari ini saya bawa oleh-olehnya. Jangan pernah patah semangat. Katakan yes. Ya, orang yang bersemangat tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi ketika aku percaya maka aku berkata-kata. Kita buka ayat firmannya ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Main di Bang. Saya kalau sudah ada di multimedia sudah bisa dibacakan? Sebentar ya. Jadi mulai hari ini saya nggak banyak khotbah panjang, tapi saya mau kita pulang membawa sesuatu yang dahsyat sehingga hidup kita berubah karena kita mau berubah. Yang mau berubah lambaikan tangannya, katakan saya mau berubah. Ya, yang pertama harus dirubah adalah mulutmu. That's the point. Kenapa? Ternyata engkau bisa menciptakan apa yang engkau inginkan. Saya ulangi ya. Engkau bisa menciptakan apa yang engkau inginkan. Ibu Komang pengennya kaya? Praise the Lord. Supaya ini naik ke atas, mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. 100.000 GBI Tabga bagi kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes. Kita baca ya. Dibaca dengan keras. Hitungan ketiga, 2 Korintus 4 ayat 13, 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Anak-anak muda, mimpimu sejauh apa? Kalau cuma mimpi ya udahlah Bu, di Medan aja, kita begini biasa-biasa aja, yang penting hidup, punya istri, punya anak. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi ketika engkau mulai bermimpi, Tuhan, aku mau mengelilingi dunia ini, mau mewartakan kabar keselamatan kepada seluruh bangsa. Aku tidak mau lihat saldoku di ATM, tapi aku percaya sorga punya semua yang aku butuhkan.
dan kamu akan pergi. Saya pergi ke luar negeri Bapak Ibu Saudara, gak pernah pakai uang pribadi. Tapi saya rindu jadi berkat buat bangsa-bangsa. Gimana caranya? Aku percaya, maka aku berkata-kata. Ku yakin saat kau berfirman, Tuhan bilang kamu kaya. Ku menang saat kau bertindak. Tuhan bilang apa? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan bilang kamu sehat. Siapa yang sakit? Katakan, ku aman saat kau menjaga. Yes, ku kuat saat kau menopang. Tangan Tuhan ada padamu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dua tangan, angkat tanganmu. Yang mau berdiri bebaskan rohmu, katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang mau sembuh, ayo bangkit berdiri. Saya merasakan di dalam roh saya ada beberapa orang yang sakit di tempat ini. Engkau makan obat setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Because of the Lamb, the blood of the Lamb, darah Yesus menyembuhkanmu. Yang punya masalah ekonomi, bangkit berdiri, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, engkau sudah ke dokter, engkau sudah ke rumah sakit, engkau sudah ke beberapa dokter, tapi kamu tidak sembuh. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagiku, angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Yes, saya percaya ini hari yang luar biasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, kekayaan terjadi. In the name of Jesus. Mukjizatnya ada. Ya, terima dalam nama Yesus. Ya, yang sakit sembuh, yang berbeban berat dilepaskan. Sekali lagi. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Kesembuhan terjadi bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Engkau yang kesulitan ekonomi, engkau yang kesulitan ekonomi, lift your hand and praise Jesus, and praise Jesus. Disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi, bagi Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat GBI Tamka Tuhan. Shekarabakorobasyandi. Oh, Rabasyanda, Rababalabalabalabalabalabal. Haleluya. Praise the name of Jesus. Come on. Bagi Tuhan, aku percaya, maka aku berkata-kata, sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Lebih tinggi lagi, angkat dua tanganmu, lebih tinggi lagi, bayang. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat dua tanganmu lebih tinggi. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan, aku berdoa untuk mereka, untuk hamba-hambamu di tempat ini. Lebih tinggi lagi, boleh angkat tanganmu. I pray in the name of Jesus. Kami tolak kemiskinan, kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan.
dengan hidupnya dan putus asa. Jika itu adalah Bapak Ibu Saudara, gak usah ke depan dari tempat dudukmu. Kamu stres, kamu gak tahu harus ngomong apa. Mungkin gak cerita ke Bapak Gembala, but your heart, hatimu depresi, kamu stres, kamu gak tahu harus bagaimana. Dan Tuhan katakan pagi ini, aku mau memelukmu, aku mau menggendongmu. Kalau itu adalah engkau, kabar baiknya kami punya roh iman yang sama, roh kepada Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit bagi Anda dan bagi saya. Oleh sebab itu, angkat tanganmu. Bapak Gembala dan saya tidak tumpang tangan, tapi Yesus yang tumpang tangan. Terima ya, terima ya, terima. In the name of Jesus, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan melawatmu, Tuhan melawatmu, Tuhan melawatmu. Haleluya. Tuhan melawat setiap Anda. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Say, bagi Tuhan, yes Lord, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya. Oh Rabashanda Rabaye, Shekelelelelelelelele. Sembah, sembah, sembah. Oh, Shekerabasanda Ralabaralaba. Oh Rabasekelelelamasekabakabakabaye. Jama, 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 jama. Touch, touch, sampai ke belakang. Touch, sampai ke belakang. Jama, jama. Fire of the Lord. Terima, terima. Jama, jama Tuhan, jama. Jangan mereka pulang dalam keadaan yang sama. Jama, jama, jama Tuhan, jama, jama yang ibu itu Tuhan. Jama, shekaraba, shekaralabalaba. Jama, sakobana mashe, hirabatala mashe. Praise the name of the Lord. Jama Tuhan, hirabasekelelelelele. Yes, more, more, more. We love you. Jama, terima, 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 terima. Yes, yes. Oh Rebeke, say, Honda Sakabaye. Lepas, lepas, lepas dalam nama Yesus. Oh Rabasekelelelelelele. Haleluya. Oh Rabasai, yang terikat, in the name of Jesus, lepas, lepas, terima, terima. Oh, praise the name of the Lord. He shekabase, haleluya. Begitu tak ada. Bapak di sebelah sana yang paling pojok pakai baju orange, bangkit berdiri Pak. Sama ibu ya, gandengan tangan. Tuhan mau lawat Bapak Ibu. Sama istrinya, gandengan tangan. Angkat tangan ya. In the name of Jesus. Tuhan punya pesan. Dia mau bangkitkan kehidupan kalian. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Syahada. Tuhan mau engkau lebih dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Lawat mereka Tuhan. Aku percaya maka aku berkata-kata. Kami stop kemiskinan. Kami stop segala kuasa sakit penyakit. Kami stop manuver-manuver kuasa depresi, roh ketakutan. In the name of Jesus. Katakan amin. Katakan amin. Bangkit berdiri semua, angkat dua tanganmu. Siapa yang mau
Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan udah mau melawat, saya tidak perlu banyak bicara. And let the Spirit of the Lord touch you now. Biar Tuhan aja yang kerja. Amin. Yes. Dan saya katakan kepada Tuhan, ketika Tuhan bicara, tidak ada satu kuasa pun yang bisa ambil alih. Yang bisa ambil alih. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan hidup seperti orang bodoh. Banyak orang Kristen, KTP-nya Kristen, main musik di depan, nyanyi di depan, tapi hidupnya dikuasai kutuk hukum Taurat. Semuanya mengintimidasi kepalanya. Saya sendiri adalah gembala selama hampir 12 tahun. Dan di dalam penggembalaan saya, baru 2 tahun ini saya mengalami feel free. Karena apa? Sebagai seorang gembala, Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba ngomong jelek tentang Bapak dan Ibu yang ada di depan ini. Katakan haleluya. Bukan karena saya gembala juga saya bela-bela mereka. No. Hamba-hamba Tuhan itu punya double protection. Dukung dia. Doakan mereka. Support apa yang mereka lakukan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Karena untuk menjadi hamba Tuhan, itu memang bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang susah. Asal kita mau. Katakan saya mau. Harus mau. Kenapa? Waktu saya 2 tahun ini belajar, Tuhan bukakan paradigma saya. Saya baru ngerti. Satu ayat firman Tuhan lagi yang terakhir. Ini ada nanti di sini ya. Nanti Bapak Ibu buka, di tengah-tengahnya ada. Pagi tadi waktu saya dalam perjalanan ke sini Tuhan kasih. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Sudah ada di multimedia? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Katakan amin. Kekayaan yang Anda doakan mungkin belum Anda lihat. Kesehatan yang Anda tunggu-tunggu mungkin belum Anda terima. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi ya. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu Saudara mau lihat apa? Mau lihat sakit penyakit? Enggak kan? Mau lihat kemiskinan? Enggak kan? Kita mau lihat sukacita sorga. Kita mau lihat pneumatikos blessing. Apa pneumatikos blessing itu? Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Tadi saya bilang ayat terakhir ya, tapi Tuhan kasih satu lagi. Setelah ini kita selesai. Efesus 1 ayat 3. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Semuanya bilang sama-sama dengan saya. Segala berkat rohani. 1, 2, 3. Masih 60 orang yang ngomong. Segala berkat rohani. Pulang bawa berkat rohani. 1, 2, 3 sekali lagi. Angkat tangannya 2 tinggi ke atas. Katakan saya mau segala berkat rohani. 1, 2, 3. Katakan amin. This is for you. Ini buat Anda. Banyak orang Kristen dibodoh-bodohin iblis. Kamu sakit. Kata dokter kamu kanker, cancer. Kamu udah mau mati. Matilah aku Tuhan. Bukan gitu caranya. Siapa bilang kamu sakit? Siapa bilang kamu sakit? Dokter kan yang ngomong. Dokter itu manusia. Sama seperti saya dan Anda. Tapi firman Tuhan katakan. Dengan bilur-bilur darah Yesus. Kamu sembuh. Itu firman yang harus kita percaya. Bu, jadi gak boleh ke dokter? Boleh. Saya gak bilang gak boleh ke dokter. Boleh. Tapi jangan percayai semua yang dikatakan dokter itu sebagai sebuah kebenaran dalam hidup. Katakan amin. Pandemik ini membuat banyak orang Kristen menjadi ketakutan. Tapi saya mau bagi berkat kepada GBI Tabga. Jangan takut. Bilang kanan kirinya jangan takut. Ya, mulai hari ini jangan takut. Orang ke mall gak takut, kenapa ke gereja takut? Ya, hari ini puji nama Tuhan. Saya berdoa
semua orang pulang bawa roh iman yang sama. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Ya, saya minta tolong dengan hormat, boleh buku renungan saya dibagikan? Karena saya mau berfoto bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ganteng dan cantik-cantik ini. Ya, because my time it's very short. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan kasih kesempatan lagi nanti kita boleh ketemu. Banyak hal yang boleh dibagikan. Tapi satu hal saya mau kesaksian terakhir sambil buku dibagikan. Nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat buku boleh berdiri ya. Jadi saya tahu siapa yang belum dapat, kita foto bersama. Oke. Waktu kami mau bayar uang sewa ruko gereja kami. Jadi pembayarannya setiap tahun. Tapi tahun ini ownernya minta 2 tahun. 200 juta. Haleluya. 200 juta itu banyak ya Pak Jan ya. Apalagi lagi PPKM kayak begini. Kami cuma bisa bilang, Tuhan tolong. Kalau iblis langsung bilang gini, udah pulang Bandung aja. Di Bandung kami ada usaha sedikit Pak. Udah gak usah jadi gembala lah. Capek, diomong-omongi terus. Soti-soti, sedikit diomongi. Kalau di sini enggak kayaknya ya Pak ya. Baik-baik semuanya. Haleluya, praise the Lord. Nah, yang kami katakan apa? Tuhan berikan kami hikmat. Lalu di renungan ini saya dapatkan 2 Korintus 4 ayat 13 tadi. Ya dua-duanya Bu, dua-duanya dibagikan. Ya. Saya percaya maka saya berkata-kata. Kami cuma perkatakan, Tuhan jangan permalukan kami. Kirimkan 200 juta tepat pada waktunya. Tuhan kirimkan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Anda butuh berapa? 500 juta? 1 miliar? Efesus 1 ayat 3. Semua berkat rohani ATM sorga akan kirimkan ke ATM Anda. Asal Anda jangan ngomong yang negatif lagi. Jangan komplain, jangan sungut-sungut, jangan marah-marah. Tapi perkatakan firman setiap hari. Ibu-ibu di dapur, dalam nama Yesus masakanku jadi berkat buat bangsa-bangsa. Katakan amin. Bapak-bapak ke kantor, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan menyertai saya di kantor. Bapak Ibu Saudara, renungan ini simple tapi benar-benar mengubahkan kami. Dan saya percaya akan jadi berkat juga buat GBI Tapga. Yang sudah dapat boleh langsung bangkit berdiri. Saya minta tolong nanti setelah pulang 10-10 difoto ya sama Bapak Kevin Randy. Jadi nanti ditunggu di luar 10 orang foto baru pulang ya. Gak apa-apa ya hari ini ya. Cukup buat hari ini aja. Oke, yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. Yang sudah dapat, ya.